Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fagas Family Channel. Hari ini kita akan mencoba membuat resep batagor dan bakso Malang. Baik, kita mulai dengan membaca bismillah dulu. Sebelum kita mulai, ini saya pakai topi ikat Sunda karena memang khasnya dari Jawa Barat ya, batagor. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita lihat bahannya dulu. Yang pertama adalah minyak goreng. Ya, kita sudah wadahin. Kemudian ada kacang tanah. Kemudian ada bawang putih dan kemiri, cabai merah, daun jeruk, bumbu penyedap, bubuk, garam, gula, dan kecap. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita coba hari ini membuat satu resep batagor dan bakso Malang, dan kita coba dengan resep yang pertama adalah bumbu kacangnya. Langkah pertama, kita buat dulu saus kacangnya. Kita tuangkan dulu minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Jangan terlalu banyak ya, segini aja cukup. Kita nyalakan apinya. Nah, kita masukkan yang pertama adalah cabai merah. Ya, kita aduk-aduk sebentar dulu ya. Cabai merah, kemudian masukkan gula, bawang putih dan kemirinya, kita tumis sampai layu. Ingat ya bapak-bapak dan ibu-ibu kaum sekalian, ini nggak sampai 15 menit, sebentar saja sampai dia layu. Nanti setelah ini kita blender. Oke. Minyak juga apinya jangan terlalu besar karena nanti malah hangus ya. Secukupnya saja. Oke teman-teman, setelah ini layu dan agak coklat, kita angkat. Kita matikan dulu apinya supaya tidak terlalu panas. Angkat juga hati-hati karena ini panas sekali bapak ibu ya, teman-teman semuanya. Nah, lihat nih warnanya juga sudah kecoklatan dan layu, cabai dan bawang putih dan kemirinya. Kita tiriskan dulu di sini ya, teman-teman semuanya. Nah, kita masukkan, kemudian adalah sebentar, ada yang ketinggalan. Kita masukkan kacang tanahnya. Kacang tanahnya kita tumis juga seperti ini. Masukkan juga kacang tanahnya ke dalam wajan ini. Kita hidupkan lagi apinya. Kita goreng sampai masak kacang tanahnya ini. Oke teman-teman, setelah kacangnya matang, kita lihat sudah matang ya. Kita tiriskan kacang tuh, kita pindahkan dulu bumbu yang tadi, cabai dan bawang putihnya. Kita tiriskan, masukkan dalam kuali ini. Kita tiriskan minyaknya dulu. Baik teman-teman, setelah kita memblender bumbu tadi, kita akan mulai memasak bumbu ini. Bumbu saus kacang ini kita tambahkan dulu minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Nah, kita hidupkan apinya. Api kecil saja sudah cukup sebenarnya. Kita hidupkan apinya, tunggu sampai minyaknya agak panas. Nah, ini kita siapkan bumbu yang kita masak. Kita tumis saja ke dalam wajan ini. Ya teman-teman ya, ini bumbu yang sudah kita blender, kita masukkan. Kita bersihkan dalamnya. Kita aduk dulu sebentar, kemudian kita masukkan daun jeruknya. Aduk-aduk. Apinya jangan terlalu besar, cukup api kecil saja sampai harum dan masak.
Baik teman-teman, sambil menunggu ini bumbunya masak, kita siapkan kacangnya untuk kita blender. Kita masukkan ke dalam blendernya. Masuk ke dalam blendernya, hati-hati jangan sampai tumpah kacangnya. Kita beri nanti sedikit air ya. Oke, air. Kita blender lagi ya kawan-kawan ya, teman-teman. Oke, sampai halus. Baik, setelah ini kita masukkan ke dalam bumbu yang tadi kita masak di wajan. Kacang tadi kita blender. Kita bersihkan sedikit dari blender ini supaya masuk semua kacangnya. Setelah itu nanti kita aduk sebentar ya. Aduk sebentar supaya tercampur bumbunya dan merata. Apinya kecilkan dikit, besarkan. Jangan lupa ya teman-teman, ini bisa dilihat nanti resep dan bahan-bahannya di deskripsi. Oke. Nah, setelah ini tercampur rata dan sudah ada wangi dan bahwa ini sudah masak, sudah matang. Kita kecilkan dulu apinya sedikit ya kawan-kawan. Nah, kita masukkan bahan-bahan yang tadi ya. Ini ada penyedap, kemudian ada garam, gula pasir, dan kecap. Untuk bumbu penyedap bisa diganti dengan bumbu kaldu ya teman-teman. Ini kita aduk lagi merata. Harus selalu diaduk ya supaya tidak hangus. Kalau kita tinggal-tinggal nanti hangus dia. Oke. Agak besarkan sedikit apinya supaya cepat masak. Nah, ini kan. Lihat. Sudah mencampur bumbu ini saus kacang. Alhamdulillah ini bumbu kacangnya sudah masak. Nanti kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini sudah masak semua, kita matikan apinya ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, untuk tahap kedua kita akan membuat kuah baksonya dahulu ya. Kita siapkan air, kemudian kita siapkan juga tulang sapinya, garam, bumbu kaldu, merica bubuk, bawang putih bubuk, kemudian ada bumbu kuah bakso, daun bawang dan seledri. Ini semua kita pakai bumbu instan ya Bapak Ibu. Kemudian kita nyalakan apinya untuk kita masak tulang sapi ini. Langsung kita masukkan tulang sapinya ya. Satu. Oke, masukkan semua. Nah, kita tunggu sampai 1,5 jam. Jangan lupa daun bawang seledrinya kita masukkan juga. Kita tunggu sampai 1,5 jam. Nah, sambil menunggu ini masak, kita akan membuat dahulu adonan batagonnya. Oke guys, tahap ketiga kita akan melanjutkan proses pembuatan adonan batagor sambil menunggu kuah baksonya ini masak. Yang akan kita pakai bahan-bahannya adalah ikan yang sudah difilet ya, ikan tanpa tulang, bisa ikan tuna, ikan tenggiri, atau ikan-ikan di sekitar tempat kita tinggal. Kemudian bawang putih, baking powder, kaldu bubuk, garam, merica bubuk,
tepung terigu, tepung sagu atau tepung tapioka juga bisa diganti. Kemudian daun bawang seledri dan telur. Langkah pertama adalah kita akan menggiling dahulu, memblender dulu ikannya dulu ya. Kita masukkan ikannya ke dalam blender. Ini bisa 2 tahap karena blendernya kecil, kita bikin 2 tahap saja. Kita kasih air agak banyak, karena kalau ikan ini kan agak susah ininya ya, teksturnya. Oke, kita blender. Oke, kita blender ikannya, dikasih air. Sampai halus ya. Setelah ikannya halus, kita masukkan ke dalam mangkok pengaduk. Hati-hati. Kita selesaikan juga yang sisa dari ikan tadi untuk kita giling lagi. Ikan ini macam-macam ya, pokoknya dia fillet, tidak ada tulangnya. Bisa ikan laut, bisa ikan tawar. Sekarang kita pakai ikan tenggiri. Kita kasih air lagi. Oke, kita blender lagi. Kita masukkan dalam adonan pencampur, mangkok pencampur. Nah, setelah ini kita blender juga bawang putih dan daun bawang seledri. Selanjutnya kita masukkan bawang putih, daun bawang seledri yang kita blender, dan air. Masukkan airnya secukupnya. Kita blender lagi sampai betul-betul halus. Oke, kita masukkan ke dalam ikan yang tadi sudah kita blender. Kemudian satu persatu kita masukkan tepungnya sambil kita aduk. Tepung terigu dulu. Bertahap sambil kita aduk-aduk. Kalau bisa sampai dia merata. Oke, tepung terigunya semua kita masukkan. Kemudian tepung sagunya kita masukkan juga. Kita aduk rata dulu ya teman-teman ya. Nanti kita masukkan baru bumbu-bumbunya. Ini sampai dia tercampur semua dengan merata. Aduk semua sampai betul-betul dia tercampur. Campur semuanya. Setelah ini kita masukkan
telurnya ya teman-teman ya, telur ayam. Telur ayam kita masukkan. Oke. Untuk resepnya juga nanti ada di deskripsi, kita bisa lihat. Telurnya kita masukkan. Aduk lagi sampai betul-betul tercampur. Campur semuanya. Kemudian kita masukkan garamnya, garam, kemudian kaldu bubuknya, kita masukkan juga baking powdernya dan merica bubuk. Kita aduk lagi sampai merata, sampai merata-merata ya semuanya ya teman-teman, supaya tidak ada gumpalan lagi, tidak ada tepung yang menggumpal dan bumbu yang menggumpal. Oke, teman-teman semua, ini adonan kita yang sudah jadi. Jadi ketika memblender itu airnya jangan terlalu banyak ya. Ini kan supaya adonannya bisa terbentuk seperti ini, jadi tidak terlalu encer ya. Nah, nanti kita cetak di di bahan-bahan yang lainnya. Oke. Setelah ini kita akan mengecek kembali masakan kita, kuah baksonya. Nah, teman-teman sekalian, kini kita angkat semua ya, yang warna-warna hitam nih, lemak-lemak nih, supaya jadi adonannya tuh cairannya menjadi bening ya. Jangan ada yang ada warna-warna hitam nih ya, seperti ini. Yang warna-warna ini kita angkat dari lemak-lemaknya nih. Nah, supaya ada airnya menjadi kuah bakso yang bening. Oke, setelah ini kita masukkan bumbunya. Nah, bumbunya yang kita akan masukkan adalah yang tadi kita sudah sebutkan. Ini ada garam, bumbu kaldu, kemudian ada garam, kita masukkan dulu ya. Garam kita masukkan. Kemudian merica kita masukkan. Bumbu kaldunya kita masukkan. Kita masukkan. Ini juga kita masukkan. Untuk bumbunya kita bisa lihat di deskripsi ya. Nah, kita aduk semuanya sampai tercampur merata. Kalau ketemu lagi yang hitam-hitam tadi, lemak, kita ambil, kita taruh lagi, kita pisahkan. Oke, kuah bumbunya sudah jadi. Nah, setelah ini tinggal kita siapkan untuk pembuatan batagornya. Ini kita matikan dulu kompornya ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, setelah ini kita akan mempersiapkan bahan-bahan untuk isian batagornya. Kita pakai nanti ada kulit pangsit, kemudian tahu untuk diisi, dan kentang sebagai bahan pelengkapnya. Dan kita siapkan juga minyak goreng yang panas. Kita goreng tahunya. Awalnya kita masukkan dulu tahu ke dalam air garam ya. Sebelum kita goreng, kita masukkan tahu ke dalam air garam, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya kita masukkan tahunya sampai masak berwarna kekuningan.
harus minyak panas ya guys. Oke, udah semua kita masukkan terus sampai masak. Oke guys, setelah tahunya berwarna kuning dan sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Ini sudah matang ya. Setelah ini kita nanti masukkan kentangnya. Nah, kita tiriskan semuanya. Setelah ini kita masukkan kentangnya. Kita goreng sampai masak berwarna kuning. Setelah masak, kentangnya kita angkat. Nah, setelah kentangnya masak dan berwarna kuning, kita angkat. Kita matikan dulu kompornya. Kita angkat. Ini sudah masak ya guys ya. Kita tiriskan juga kentang ini. Tiriskan. Kita sudah matikan kompornya. Oke. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi adonan ke dalam cetakan kulit pangsit ini dan ke dalam tahunya. Kulit pangsitnya kita pakai yang besar ini, kita bagi 4 ya, jadi kecil-kecil seperti ini supaya nanti kalau kita ini bagus hasilnya. Kita masukkan aja adonannya ini setengah sendok teh. Kita cetak, kita lipat tengahnya kita lipat ya, terus ujungnya kita dorong ke dalam, ini juga sebelah sini kita dorong ke dalam. Nah, sampai berbentuk seperti bunga, lihat ya. Kita bikin lagi. Setelah adonan ini sudah cukup banyak, kita masukkan ke dalam, karena dia kalau kulit pangsit ini cepat sekali matangnya. Ini batagornya sudah mulai menguning ya. Sebentar lagi kita angkat. Sudah bagus bentuknya. Cakep kan? Nah, kita angkat ya. Ya, tidak usah terlalu lama karena kulit pangsit ini cepat sekali masaknya ya. Api panas. Ini sudah kita matikan apinya ya. Oke. Warnanya seperti ini ya, Bapak Ibu, tidak terlalu coklat betul, tapi sudah kekuningan. Oke, kita tiriskan minyaknya. Selanjutnya kita isi tahunya dengan adonan batagor. Kita belah tengahnya, tidak usah terlalu dalam, itu bisa masuk adonan ke dalam. Kita masukkan adonan ini. Oke, di atasnya kita lebihkan permukaan ini, agak sedikit, tidak usah terlalu tebal ya. Kita ratakan, kita kasih cetakan dengan garpu. Ya, bentuknya seperti ini.
susun di sini dulu. Kuahnya kita angkat, kita tiriskan ya. Kita tiriskan sampai turun minyaknya. Ini udah bagus dalamnya. Nah, sudah. Kita angkat semuanya, kita tiriskan supaya minyak turun. Nanti kita susun dalam piring bersama batagornya. Nah, Bapak Ibu, ini hasil daripada goreng kita tadi. Tahu dan batagornya sudah masak. Cantik kan bentuknya? Nah, setelah ini kita siapkan bahan pelengkap untuk membuat bakso Malangnya. Ini ada mie kuning dan mie putih. Bihunnya di sini juga. Kita siapkan kompornya, kita nyalakan. Masukkan mie kuningnya. Ini sudah mendidih ya. Kita masukkan ke dalam air mendidih. Kita tunggu sampai mie-nya matang. Kita siapkan piringnya untuk mie yang sudah masak. Ini nggak lama ya Bapak Ibu, masak mie. Bihun lebih cepat lagi. Ya, bihun lebih cepat lagi masak mie. Nah, ini mie putihnya sudah masak. Ini mie putihnya bisa pakai soun atau pakai bihun juga bisa ya, kita pakai. Kita pindahkan ke atas dalam piringnya. Nah, semua ini sudah selesai semuanya. Ini selesai untuk yang adonan pelengkap daripada bakso Malangnya. Bapak Ibu, selanjutnya kita panaskan lagi kuah bakso yang tadi kita masak. Kita masukkan baksonya ke dalam kuah ini sampai masak baksonya ya. Sampai masak baksonya. Ya baik Bapak Ibu, nanti kita tunggu sampai masak baksonya ya. Setelah ini kita alhamdulillah sudah selesai semua. Kita buat bakso Malang dan batagornya. Setelah ini kita langsung plating saja ya. Alhamdulillah semua sudah kita selesaikan. Membuat batagor, kemudian membuat bakso Malang. Setelah ini kita langsung plating. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Kita sudah menyelesaikan hari ini membuat batagor dan bakso kuahnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan kita tunggu lagi resep-resep selanjutnya yang lebih menarik dan lebih asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.